Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 3 Mei 2024 bersama Gereja Toraja Bogor. Pada pagi yang indah ini, pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau membangunkan kami dari istirahat kami. Bapa, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya melayakkan kami, mengampuni segala dan dosa kami dan memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dan terlebih boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini doa kami Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-43. Bacaan kita merupakan bagian dari topik yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Petrus dan Kornelius. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika Ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Amin. Renungan kita pagi ini diberi judul Pengampunan Dosa bagi yang Percaya. Nakualan Basa Toraya, Kadipadean Kasalan Lakotoma Patongan. Perikop pembacaan kita tadi adalah kesaksian jawaban Petrus akan penampakan Tuhan. Kepadanya dinyatakan bahwa Kristus berkenan juga kepada bangsa lain. Melalui kisah Kornelius yang adalah kaum non-Yahudi di ayat-ayat sebelumnya,
didapati bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang untuk menerima keselamatan. Dengan kata lain, pengampunan dosa dan penyelamatan dianugerahkan kepada semua orang. Ayat 43 menyatakan bahwa tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ayat ini tidak menyebutkan bahwa pengampunan dosa hanya bagi orang Yahudi saja, bagi golongan tertentu, tapi kepada barang siapa atau kepada semua orang yang percaya kepadanya tanpa kecuali. Selain Cornelius, sida-sida dari Ethiopia juga dibaptis oleh Filipus setelah menyatakan pengakuan imannya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Pengorbanan Kristus di kayu salib memberikan pengampunan dosa bagi siapapun yang percaya kepadanya. Dengan demikian, kita yang telah diampuni serta diselamatkan selayaknya setia dalam iman dan pengakuan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana inti dari pengakuan Gereja Toraja. Karya Tuhan ini menjadi pengingat dan semangat bagi kita untuk senantiasa mengampuni sesama serta memberitakan kebaikan Tuhan. Diberkatilah kita yang senantiasa memelihara iman dan percaya kepada Kristus dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan pagi ini yang mengajak kami, mengingatkan kami bahwa walaupun kami adalah bukan orang Yahudi, tapi Tuhan pun menyelamatkan kami. Biarlah kami terus dengan segenap hati kami percaya kepadamu Tuhan, dan dalam menghidupi anugerah pengampunan-Mu, kami mau hidup seturut kehendak-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu bagi sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang telah menyiapkan renungan ini dan juga orang-orang yang terus memberitakan firman Tuhan dimanapun berada. Tuhan kiranya berkati mereka, lindungi dan jaga mereka Tuhan. Biarlah hikmat dari Tuhan boleh menuntun mereka memberitakan firman Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan, biarlah mereka boleh memerintah seturut kehendak-Mu, dan kami anak-anak-Mu boleh dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati orang tua kami dalam masa-masa usia indah mereka, biarlah mereka senantiasa merasakan tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Juga keluarga kami, anggota gereja kami dimanapun mereka berada Tuhan, biarlah mungkin mereka yang dalam keadaan kurang sehat, dalam pergumulan, Tuhan kiranya yang menguatkan dan memulihkan mereka. Sertai anak-anak kami dalam bangku sekolah Tuhan, biarlah mereka boleh menempuh pendidikannya dengan penuh sukacita, melakukannya seperti untuk Tuhan. Sertai kami Bapa sepanjang hari ini, mengisi hari-hari karunia-Mu dengan tugas-tugas yang Tuhan telah tunjukkan kepada kami dengan sepenuh hati kami. Ini doa kami Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saat teduh kita pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom.